Saran saya kepada supporter Indonesia nanti waktu melawan Malaysia, jadilah tuan rumah yang baik, jadilah penyelenggara yang baik, tidak boleh menggunakan kekerasan, jangan menghina lagu kebangsaan, bendera negara mereka, jangan. Indonesia sendiri juga sebenarnya masih dalam sorotan FIFA terkait kasus Kanjuruhan, jangan sampai gara-gara pertandingan di level kecamatan, nanti justru kita yang dihukum FIFA. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi. Hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara. Bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, setelah menjalani pertandingan pemanasan uji coba melawan Brunei dan pertandingan pertama melawan Filipina, sementara Malaysia pertandingan pertama serius melawan Filipina, kemudian beruji coba dengan Brunei Darussalam, pertandingan terakhir Piala AFF U23 dari grup A yang menentukan itu akan terjadi hari Senin, saudara-saudara. Hari Senin malam kalau nggak salah, Indonesia akan bertemu dengan Malaysia. Ini adalah pertandingan penentuan siapa yang akan lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025 Mandiri Cup. Mandiri Cup, sponsornya Bank Mandiri ya. Semoga Bank Mandiri pasang iklan di sini ya. Itu saudara-saudara. Jadi penentuannya itu di pertandingan ini Malaysia harus mengalahkan Indonesia setidaknya 2-0. 2-0 aja udah cukup. Kalau itu terjadi ya Malaysia akan lolos. Tetapi Indonesia cukup bermain seri. Cukup bermain seri, cukup bermain imbang berapapun skornya. Kalaupun Indonesia kalah 0-1, Indonesia juga masih bisa lolos. Jadi tekanan ini sebenarnya saudara-saudara, tekanan sebenarnya ada di kedua belah pihak. Saya tidak setuju kalau disebut tekanan ada pada Malaysia. Tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar. Saya justru merasa bahwa tekanan ada pada kedua-dua negara. Indonesia itu juga tertekan, sama saja Indonesia juga tertekan karena bermain di depan publik sendiri, di bawah supporter yang saya prediksi mungkin akan ada sekitar 10.000 sampai 20.000 penonton lah saudara-saudara ya, karena ini kan hari Senin, hari kerja saudara. Jadi kira-kira seperti itu juga tidak mudah saudara-saudara karena ekspektasi orang itu berlebihan, ekspektasi orang itu terlalu tinggi sehingga ini bisa menjadi beban. Sementara Malaysia ya jelas bebannya, dia harus menang. Pasti tim yang dalam tekanan ketika dia diwajibkan menang untuk memperpanjang napas dia, ya pasti itu akan tertekan. Jadi tekanan itu ada di kedua pihak, saudara. Berdasarkan statistik head to head, saudara-saudara, head to head dalam 4 pertandingan terakhir ya, 4 aja nggak usah banyak-banyak. Karena 4 ini ya yang terkini yang terkontekstual, dan ini di level U23 ya. Kita sekali lagi kita bicara di level U23. Kita nggak bisa mencamurnya dengan U20, U16, U17 senior, nggak bisa. Karena U23 ya kita konteksnya U23. Nah, dan dalam 4 pertandingan terakhir, jadi ini nanti akan menjadi pertandingan kelima sejak tahun 2018. Nah, dalam 4 pertandingan terakhir statistik Indonesia itu tidak terlalu bagus ketika bertemu dengan Malaysia U23.
di level U23, di level U23. Dari 4 pertandingan itu, Indonesia hanya menang 1 kali. Itu pun melalui adu penalti pada SEA Games playoff peringkat ketiga. Kalau saudara-saudara ingat SEA Games di Vietnam. SEA Games di Vietnam 2000 berapa ya? 2021 atau 2020 berapa? Ya 2021 kayaknya, 2021 atau 2022 lah. Pokoknya itu saudara-saudara. Itu satu-satunya kemenangan adu penalti 4-3 kalau nggak salah saudara. Waktu itu adu penalti 4-3. Selebihnya Indonesia melawan Malaysia itu selalu kalah. 2018 itu dikualifikasi Piala Asia U23 saudara-saudara di Stadion Madia. Tanggal 19 Juli 2017. 2017 atau 2018 ya. Itu Indonesia kalah 0-3. Indonesia kalah 0-3 saudara-saudara. Kemudian pada SEA Games 2017 itu kalau nggak salah tuan rumahnya Malaysia. SEA Games 2017 itu di semifinal Indonesia juga kalah 0-1 dari Malaysia U23. Waktu itu pelatih Indonesia adalah Luis Mia dengan pemain-pemain seperti salah satunya Estra Walian kalau saudara-saudara ingat. Kemudian yang paling baru itu di Piala AFF U23 edisi sebelumnya waktu main di Thailand. Di mana ya? Chonburi atau di mana ya pokoknya itu. Itu juga waktu itu Indonesia kalah saudara-saudara. Waktu itu kalau nggak salah Indonesia kalah berapa ya? 2-1 atau 1-2? 1-2 betul. 1-2 yang saudara-saudara ingat waktu itu Fergus Terne menjadi super sub saudara-saudara. Jadi dari 4 pertandingan terbaru itu Indonesia hanya menang sekali lewat adu penalti dan kalah 3 kali. Dengan pertandingan kelima nanti saudara-saudara, pertandingan kali ini saudara-saudara, prediksinya bagaimana? Kira-kira seperti apa? Ini berdasarkan apa yang saya lihat karena saya datang langsung ke stadion ya. Datang langsung ke stadion, bukan hanya nonton dari TV. Kalau nonton dari TV mah sudut pandang kita terbatas, tapi saya nonton langsung ke stadion, saya lihat mereka waktu latihan juga, sesi latihan. Dan saya melihat kalau saya harus membandingkan kedua ini, peluang Indonesia untuk mengalahkan Malaysia itu terbuka. Berdasarkan apa yang saya lihat di lapangan ya. Bukan katanya, bukan. Ini saya lihat sendiri cara mainnya bagaimana. Saya mengambil kesimpulan Indonesia punya peluang sedikit secara teknis ya. Kita bicara teknis dulu, nanti non teknis itu belakang. Kita bicara secara teknis, Indonesia punya sedikit kelebihan dibanding Malaysia dari cara bermain maupun cara game plan, taktik dan strateginya. Malaysia itu pertandingan seriusnya waktu melawan Filipina. Brunei bukan serius lah, itu main-main. Melawan Filipina itu terlihat sekali mereka monoton saudara-saudara. Mereka membongkar itu dari wing yang sebelah kanan. Siapa ya, nomor 19 kalau nggak salah itu. Dari situ ke tengah dan itu gampang sekali dibaca. Sementara Fergus Terne ketika dia dimatikan, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang terjadi dan terbukti kan waktu melawan Filipina, Malaysia kalah 0-2. Sementara Indonesia, Gerard van den Berg itu jauh lebih fleksibel. Dia merotasi pemain dari pertandingan pertama pada pertandingan kedua. Itu sudah sedikit sebuah taktik yang menurut saya bagus dan itu akan mengecoh, menipu kira-kira begitu, menipu Nafuzi Zaim untuk memprediksi kira-kira siapa yang bermain. Walaupun Jens Schreven bermain bagus waktu melawan Brunei, dia nggak masuk starting line up waktu melawan Filipina kan. Nah, itu taktik dan strategi yang sengaja. Kakang Rudianto juga dimainkan, Kadek Arel dimainkan, Ferrari nggak dimain. Jadi itu sesuatu yang variasinya jauh lebih lengkap. Dan cara bermain Indonesia itu juga lebih menurut saya lebih bervariasi. Walaupun kemarin waktu pertandingan melawan Filipina itu tidak bisa mencetak gol dari open play karena ya memang kualitas Filipina itu yang bagus. Dan kalau melihat teorinya ya, logikanya, kalau Indonesia bisa mengalahkan Filipina sementara Malaysia dikalahkan Filipina, logikanya, teorinya Indonesia seharusnya juga bisa mengalahkan Malaysia. Ya 1-0, 2-0 nggak masalah. Yang penting menang. Imbang pun juga nggak masalah. Yang penting kan lolos.
Tetapi secara teknis, kualitasnya itu saya melihat seperti itu. Malaysia akan bermain dengan 3 back, sementara Indonesia bermain dengan 4 back, 4-3-3. Malaysia itu 3-4-3. Ini cukup menarik. Malaysia harus defensif. Kalau dia mau melayani, dia harus bermain, bertahan, disiplin, baru melakukan counter attack. Sementara Indonesia, ya dia harus bergerak jauh lebih, permutasinya, pergerakan pemainnya itu harus lebih cair. Faktor teknis, saudara-saudara, Indonesia juga diuntungkan faktor non-teknis. Nah, faktor non-teknis ya khususnya supporter. Indonesia diyakini akan kedatangan supporter yang cukup banyak. Kalau di pertandingan melawan Brunei itu penontonnya hanya sekitar 2000 berapa ya waktu itu? 2700 atau 2000 berapa ya orang. Nah, kemudian di pertandingan kedua melawan Filipina itu jumlahnya sudah sedikit meningkat sekitar 8.000-an. 8.000-an orang penonton yang datang ke situ pada hari Jumat kemarin. Jumat atau apa ya? Jumat, saudara-saudara. Nah, diprediksi nanti pertandingan melawan Malaysia ya nggak akan full host. Enggak, saudara-saudara. Jangan takut, nggak akan full host. Ya mungkin penuh-penuh iya, tetapi nggak nggak banyak. Ya mungkin sekitar prediksi saya sekitar antara 10.000 sampai 12.000 orang. 20.000 orang, mungkin sekitar 10-15.000. Sekitar segitulah, saudara-saudara. Range-nya segitu ya. Itu jumlah yang cukup banyak, walaupun dengan kapasitas stadion yang 80.000 ya itu sedikit. Tetapi jumlah dengan level U23 ya itu sudah lumayan baik. Dan itu juga bisa menjadi faktor non-teknis yang berpotensi membuat Malaysia, pemain Malaysia itu kesulitan untuk secara mental itu lebih menguntungkan Indonesia, akan membuat Malaysia sedikit kesulitan dari segi non-teknisnya. Tapi saudara-saudara, yang jauh lebih penting daripada sekedar kemenangan atau bukan kemenangan adalah damai sajalah pertandingannya, damai. Saran saya kepada supporter Indonesia, datang ke stadion, berikan dukungan yang positif, yang sportif, tidak usah, ya boleh berisik, boleh ribut, maki-maki, mencaci maki, menghujat, menghina boleh, tetapi di lapangan 90 menit saja. Kemudian apa ya, nggak usah menggunakan kekerasan, nggak usah dilempari dengan botol, dengan batu, dengan apapun, bangku, nggak usah, pokoknya jangan menggunakan kekerasan. Kemudian yang paling penting itu lagu kebangsaan Malaysia maupun bendera Malaysia tidak usah dihina, tidak usah disorakin. Ketika mereka dinyanyikan ya udah diam aja cukup, nggak usah disorakin, nggak usah nggak usah diejek, nggak usah, biasa aja. Itu menghina, melecehkan. Bayangin kita dalam posisi yang sama, negara kita diperlakukan seperti itu, bagaimana gitu. Kenapa? Karena kita ini tuan rumah. Tuan rumah, saudara-saudara. Tuan rumah itu berkewajiban untuk menjamu tamu dengan baik. Itu adab orang beragama. Bukankah kalian semua beragama? Itu adabnya seperti itu. Di ajaran agama manapun itu diajarkan menjamu tamu yang baik. Walaupun kita marah, kita harus menjamu tamu dengan baik. Kemudian, kenapa kita perlu melakukan seperti itu? Ya, karena kita sendiri kita ini sebenarnya sepak bola Indonesia itu masih dalam pengawasan dari FIFA terkait masalah tragedi di Kanjuruhan. Jangan sampai netizen Indonesia, YouTuber di Indonesia, media Indonesia bikin hoax Malaysia dihukum FIFA, di-ban FIFA karena kasus pemain-pemain keturunan. Jangan sampai justru kita sendiri nanti yang pada akhirnya di-ban FIFA gara-gara pertandingan level kecamatan begini. Kan malu, saudara-saudara. Saudara-saudara, terakhir setelah turnamen ini, apapun hasilnya, apakah Indonesia akan juara ataukah Malaysia lolos atau tidak lolos ke semifinal, itu pemain U23 harus tetap dijaga, tidak boleh ada euforia. Kalau misalnya juara nih ya, nggak usah lagi diundang ke stasiun televisi, nggak usah dikasih bonus dulu, nggak usah dipanggil ke rumahnya presiden untuk joget-joget, jangan. Karena nanti bulan September masih ada kualifikasi Piala Asia U23 yang jauh lebih menentukan, yang jauh lebih penting, jauh lebih bergengsi, dan lawan kita cukup berat.
Korea Selatan. Korea Selatan. Dan hanya juara grup yang lolos, plus nanti ada runner up berdasarkan hitung-hitungan poin dengan runner up di grup lain. Jadi itu yang jauh lebih penting. Pertandingan di level AFF U23 begini itu ya hanya sebagai ajang pemanasan saja, uji coba untuk melihat kekuatan kita. Kalau hasilnya sudah bagus ya nanti ditingkatkan di kualifikasi Piala Asia. Tetapi kalau hasilnya tidak terlalu bagus, ya diperbaiki lagi. Kemudian nanti golnya ada di level Asia, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari kutub utara sampai kutub selatan, dari Zimbabwe sampai Vanuatu. Semua sudah kita obrak-abrik tadi, saudara-saudara. Hari ini tadi kita preview, membuka statistik head to head, kira-kira penampilan taktik dan strategi nanti Indonesia melawan Malaysia U23 di pertandingan terakhir Piala AFF U23 itu akan seperti apa. Seperti yang sudah saudara-saudara ketahui, ini adalah pertandingan penentuan. Pertandingan penentuan, Indonesia cukup membutuhkan skor imbang. Kalau Indonesia skornya imbang itu sudah cukup 4 poin. Head to head antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina sudah cukup 4 poin, Indonesia sudah lolos. Kalau Indonesia bisa dapat mengalahkan Malaysia, ya Indonesia 6 poin. Lolos langsung. Tetapi Malaysia membutuhkan kemenangan. Bukan hanya kemenangan 1-0, tapi minimal 2-0. Kenapa demikian? Kalau dia menang 2-0, otomatis head-to-head 3 tim ini, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Brunei nggak dihitung ya, karena Brunei juru kunci itu 3 poin. 3 poin ya. Kemudian head-to-headnya, selisih golnya, berarti kan Malaysia mencetak 2 gol, kemasukan 2 gol, berarti kosong. Indonesia mencetak 1 gol ke gawang Filipina, menderita 2 gol, berarti minus 1. Filipina mencetak 2 gol ke Malaysia, menderita 1 gol melawan Indonesia, jadi minus 1. Kalau Indonesia, jadi yang terjadi seperti itu. Kalau Indonesia dikalahkan Malaysia 0-2, maka Malaysia menjadi juara grup dengan 3 poin dan selisih gol 0. Indonesia menjadi runner up dengan 3 poin minus 2. Filipina peringkat ketiga 3 poin dengan minus 2. Nanti itu kelolosan ke babak sebagai runner up-nya akan ditentukan dari grup B dan grup C, grupnya Vietnam dan grupnya Thailand. Nah, itu di situ apakah Myanmar, apakah Kamboja, ataukah siapa, Timor Leste, ataukah Laos. Nah, itu nanti hitung-hitungannya di situ, saudara. Karena itu Indonesia sebenarnya berada di atas angin. walaupun head to head-nya kita bicara statistik head to head di level U23. Kira-kira dalam 4 pertandingan terakhir, saudara-saudara, itu Indonesia hanya mampu menang sekali. Itu pun adu penalti waktu SEA Games. SEA Games di Filipina, di Vietnam, saudara-saudara. 2021 kalau nggak salah. 2021 apa 2022 ya? Itu. Itu, saudara-saudara. SEA Games di Vietnam itu Indonesia menang adu penalti. Selebihnya Indonesia selalu kalah. Termasuk yang pada edisi Piala AFF sebelumnya yang waktu bermain di Chonburi atau mana di Thailand itu, waktu itu Indonesia kalah 1-2. Waktu itu Indonesia sudah di bawah kendali Sintayong dan kalah 1-2, saudara-saudara. Walaupun pada akhirnya Indonesia sukses besar ketika tampil di Piala Asia U23. Jadi bukan gambaran juga sukses di Piala AFF, saudara-saudara. Nah, kemudian sebelumnya juga SEA Games 2017 itu Indonesia dikalahkan Malaysia 1-0 kalau nggak 0-1 kalau seingat saya di semifinal, saudara-saudara. Waktu itu Luis Mia, Isra Walian, kemudian banyaklah situ Hehanusa, Resaldi Hehanusa atau siapa itu di situ. Kemudian sebelumnya lagi 2018 itu di kualifikasi Piala Asia U23 itu main di, kalau nggak salah di Jakarta, di Stadion Madia, Indonesia kalah 0-3. Itu di zamannya sebelum Sintayong kalau 2018, saudara-saudara. Nah, dan ini pertandingan kali ini adalah pertemuan kelima di level U23. Di level U23 ya. U23, saudara-saudara. Dan ya semoga kali ini kita menang ya supaya lolos, kemudian nanti bisa
ya semifinal, final, juara, dan yang lebih penting lagi nanti di kualifikasi Piala Asia. Lolos ke situ bulan September nanti kita akan bertemu Korea Selatan dan tampil di Piala Asia U23 tahun depan, saudara. Tapi yang jauh lebih penting lagi ya, damailah pertandingannya, semoga berjalan damai, lancar, aman, terkendali, tidak ada kerusuhan. Pemain Malaysia tidak perlu naik barakuda, lagu kebangsaan Malaysia tidak usah disorakin, tidak usah dihina, tidak usah diejek, santai aja, santai-santai, ini hanya bola. Jangan sampai karena kejadian level kecamatan begini kita disanksi FIFA. Jangan sampai kita fokus membahas pemain keturunan Malaysia, ternyata kita sendiri yang dihukum. Dihukum FIFA gara-gara di Piala AFF begini U23. Kan sayang juga saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.